anak ini atau dipukuli seniornya lah di sekolah. SD nih kan? Iya. Sesudah jatuh, ditimpa lah. Kenapa kau pukul? Ejek-ejeknya aku, Pak D. Datang anakku tadi. Kau yang duluan yang ngejek aku. Kau bilang aku patah, Yesus gondrong, Yesus buri. Kumatlah dia, Pak. Ngeri lah, Pak. Matanya itu terbalik-balik kan. Sesak kali. Kakinya itu udah tegang dia, tegang. Telapak tangan sama kaki dia itu udah dingin kali. Anak saya pun mekik-mekik lah, ya. Gitulah kan. Keluarlah darah itu dari mulut sama dari hidung. Ya, rupanya orang ini udah konsultasi sama polisi. Dia mau mengajukan laporan polisi, jadi belum kering air mata orang tua ini, tensi untuk dilaporkan pidana. Kematian tragis siswa kelas 2 SD di Riau. Dipukuli kakak kelas karena beda agama. Tapi, ini ada penyebab kematian murid SD di Riau. Katanya usus buntu, bukan kekerasan. Nah, kuasa hukum keluarga anak SD korban perundungan tolak kesimpulan otopsi Polda Riau. Oke. Di sini kita ada kuasa hukum dari keluarga korban. Ada Bang Fredrik, ada Bang Martin Simanjuntak dan Bang Poltak Sialagan. Sialagan. Dan di situ juga kita terhubung dengan ayah dari almarhum, dari korban, ya. Dan ini kejadiannya bulan Mei ini ya? Ya. Oke. Artinya meninggal beberapa hari setelah dipukul oleh kakak kelasnya. Benar. 12 hari, Pak. 12 hari setelah dipukul. Ini benar serius, Bang? Dipukul cuma karena beda agama tuh gimana ceritanya sih? Ini saya lihat beritanya tuh. Jadi ya awal itu kan namanya anak-anak ya, Mas Uya ya. Umur 8 tahun, masih 2 SD. Kebetulan memang harusnya umur segitu masih bermain. Nah, yang saya dapat informasi dari orang tua korban itu ya tiba-tiba anak ini mengeluh sakit di tanggal 15 atau 16 gitu ya. Nah, anak ini awalnya 16 Mei ya. Anak ini awalnya nggak mau cerita kenapa gitu ya. Nah, sampai akhirnya keluarganya atau ayahnya investigasi gitu ya. Akhirnya ditemukan fakta dari temannya di sekolah gitu ya. Bahwa benar memang anak ini dikeroyok atau dipukuli karena ada urusan sama orang yang lebih tua gitu ya. Seniornya lah di sekolah. SD nih kan? Iya. SD. Nah, nanti mungkin untuk lebih jelas bisa ditanya kepada ayah korban. Tapi intinya ini ada kaitannya dengan sesuatu hal yang harusnya nggak ada kaitannya nih di dunia pendidikan. Nah, nanti untuk lebih jelas biar ayah korban lah ya yang menceritakan. Oke, sebelum kita bicara masalah hukum, mungkin dengan ini kita terhubung dengan ayah korban, Bapak Gimson putar-putar. Pak Gimson. Ya. Jadi anak Bapak ini umur berapa, Pak? 8,5 tahun, Pak. Bulan September dia 9 tahun lah. Oke, jadi anak Bapak ini nggak langsung cerita kalau dia dipukul? Belum. Bapak tahu dari mana, Pak? Senin itu saya kan dia pulang sekolah. Selasa, Senin dia nggak cerita sesudah terjadi perundungan itu. Selasa pun tidak cerita. Rabu pun dia belum cerita. Di Rabu itulah temannya cerita karena saya itu ada kenal dengan orang tua yang namanya Mama Aduri. Itulah yang cerita karena saya ada hubungan kerja dengan Mama Aduri. Saya jelaskan ke pilot saya sama Mama Aduri. Anak saya ini Kak udah 2 hari nggak sekolah, saya bilang. Kenapa Om, di bawah perutnya itu bengkak, pusatnya itu, saya bilang. Coba dulu tanya Om sama dia, kenapa? Udah aku tanya Kak, katanya tiba-tiba dia nggak mau ngomong. Aku bilang jatuh, enggak. Aku bilang di naik sepeda jatuh, enggak. Terus datanglah si tadi, anaknya tadi satu kelas dengan dia. Nah, Pak D, itu dipukul itu Pak D. Di mana? Di sekolah Pak D. Siapa yang mau? Habis D. Katanya, di mana kejadiannya? Di belakang sekolah, jam istirahat.
anak-anak ini katanya sebaya-baya dia ini kelas 2 ini satu kelas dengan dia, orang ini mau nolong pengakuan, cuman dimarahin kakak kelasnya tadi. Jadi lawan dia ini kelas 5 kelas 6. Katanya pengakuan ini kan cerita bukan cuma aja satu kelas dengan dia yang tinggal di perumahan, seperti itu juga keterangannya. Ada temannya sekolah marga itu, seperti itu juga ceritanya. Baru sama kelas seperti itu juga ceritanya. Jadi dia itu katanya ditembak sama Hafiz, jatuh. Sesudah jatuh ditimpa lagi sama ini yang ini kelas 6. Oke, yang yang nimpa lagi J ya. Iya, terus sudah ditimpa sama J ini, datang lagi ini katanya mau sama si siapa ini si D ini langsung dipukul R dan ditendang D. Iya. Oke. Itulah pengakuan anak-anak itu. Pengakuan ini itu perutnya di atas pusatnya itu. Kemarin kan dapat interogasi orang ini, cari fakta-faktanya. Ternyata memang di hari Rabu itu dan di belakang sekolah di jam istirahat sama pengakuan anak-anak itu. Bahkan saya minta izin sama orang tua temannya saya, sekolah anak saya itu, maunya Bu, nggak apa-apa Bu, yang penting jangan ditekan anak saya. Iya nggak apa-apa Bu, ceritakan aja kejujurannya. Itu ada saya videonya itu semua. Memang pengakuan orang itu seperti itu. Sesudah saya balik ke rumah sekitar jam 10, aku tengok dia udah tidur. Dia kan di pinggir, aku di samping dia. Jadi sekitar jam tengah 1, entah jam 1 itu keluarlah di ke kamar mandi kayak biasa, bola balik banget kecil, megang-megang perutnya yang sakit itu kan. Setelah dia masuk ke kamar, disitulah kesempatan saya nanya. Saya tanyalah sama dia kan, jujur dulu kau nak, aku bilang. Dia kau sebenarnya dibuka sama orang. Didengar mamanya lagi tuh, mamanya terbangun. Iya Pak. Siapa aja yang mau? Hafiz. Sama pengakuan dia. D dan R ya. Oke. Ya, bahkan waktu anak-anak yang 4 ini kuselidikin, ada juga yang namanya Pak, dan dia pun ngomong iya Pak ikut juga, cuman mungkin itu yang sebelum yang lalu, cuman yang bersamaan di hari Rabu itu pengakuan kawan-kawan dia yang sekelas sama dia itu 4 orang. Jadi setelah dia mengaku, besoknya paginya itu kan ketepatan libur di hari Kamis itu. Dia nggak sekolah lah lagi. Pokoknya dia cuma sekolah Senin sama Selasa. Selasa pun dia pulang dia jam 9 karena sakit tadi. Jadi setelah dia pagi, saya tanya sama mamanya, ini rupanya anak kita ini dipukul sama si Anu. Jangan aku yang ke sekolah, kaulah yang ke sekolah, aku bilang, biar aku yang jaga adiknya. Tolong kau sampaikan sama gurunya supaya orang tua pelaku-pelaku itu dikumpulkan. Gimana pertanggungjawaban orang pelaku? Saya bilanglah sama mamanya. Pergilah mamanya ke sekolah. Aku antarlah sama dia kan. Sudah saya antar itu depan mamanya laku. Udah kau ngomongin? Udah, cuman kepala sekolah nggak di situ katanya. Coba bilang sama gurunya supaya disampaikan besok datang orang tuanya. Udah, pengakuan Bu Febri, wali kelas dia. Setelah itu berjumpa orang itu balik. Malam itu demam dia, bola balik kayak gitu kecil juga, megang makan pun nggak selera. Kami kasih lah obat Sanmol dari apotek. Tidurlah dia. Jadi Jumat itu ke sekolah lah kami, jumpalah kepala sekolahnya tadi. Tapi orang rumah saya yang pertama masuk ke dalam kan. Jadi setelah saya mau masuk ke dalam untuk menjumpai kepala sekolah dan istri saya dan anak saya sudah di situ, saya mau masuk kelas itu, anak-anak itu udah banyak ngomong, Pak D, memang betul Pak D itu kemarin dipukul. Banyak memang sebenarnya yang lihat dia itu, bahkan teman-teman cewek dia ngomong, langsung beda lah, istilahnya udah nengok-nengok aku lah orang itu, anak-anak itu. Istilahnya ada lah yang mau diomongin gitu kan. Setelah saya masuk ke kantor itu, saya lihat orang tua pelaku pun tak ada. Bahkan pelaku-pelaku itu pun tak ada. Jadi saya bilang sama kepala sekolahnya, ini gimana ini Pak? Orang tuanya dia datang Pak? Nggak ada Pak, belum datang Pak. Nah jadi gimana ini Pak, saya bilang. Ya itulah Pak, saya pun anak-anak itu udah saya nasihatin katanya. Oh nggak bisa gitu lah Pak, masa anak saya tengok lah Pak keadaannya Pak, udah mengkurung dekat angkat.
tolonglah Pak panggilkan salah satu pelaku Pak, saya bilang. Dipanggillah si tadi. Si D dipanggil. Datanglah. Ya. Ini kelas 5. Jadi saya pertanyakan, betul kau pukul si Gede ini? Betul Pak D. Kenapa kau pukul? Ejek-ejeknya aku Pak D. Datang anakku tadi. Kau yang duluan yang ngejek aku. Kau bilang aku patah, kau bilang aku Yesus gondrong, dibilang lagi Yesus buri. Nah, jadi saya pertanyakan, kenapa kau pukulnya dia? Sementara dia kan masih kecil, adik kelasmu, kau udah kelas 5. Seharusnya kau mengajari dia yang bagus, bukan mukul. Itu di tengah kepala sekolahnya. Sementara mama sama bapakmu lama loh sama kami, kata mamanya. Jadi jangan lagi kau ulangin itu ya, katanya. Datang anak itu tadi, bukan cuma anak wajah, pun ikut katanya. Jadi anak-anak ini yang ngasih tahu semua. Jadi saya bilang ke kepala sekolahnya, Pak, bisa nggak Pak dikumpulkan hari ini Pak? Datang kepala sekolahnya tadi bilang, besok saya ada acara Pak, saya mau keluar kota katanya. Wah, gimana sih? Kalau Bapak mau jumpain saja ke rumahnya katanya gitu kan. Pikirlah kami ke orang tuanya pada Jumat siang itu. Katanya, Dok Bang, setelah kami ke rumahnya, jumpalah sama bapaknya. Pak D, misi Pak D, saya bilang, betul ini rumah? Iya, ini rumah Bang. Kenapa Bang? Gini loh Pak D, duduk dulu kita, aku bilang. Ini anak saya ini Pak D sakit sekarang ini. Dikarenakan dipukul sama. Nah, langsung keluar orang tuanya, mamanya itu. Iya deh, kali pukul. Iya, katanya gitu kan. Nah, setelah itu datanglah bapak si tadi. Coba sini deh, mana yang sakit deh, katanya. Ditunjukkan anak inilah. Nah, gimana ini Pak D? Mana? Belum pulang Om, katanya. Tapi katanya udah pulang. Anak ini udah sakit loh Om, aku bilang, perutnya kencing-kencing, makan gak selera, katanya. Bawalah anakku sama istri gitu kan. Terus datang mamanya tadi. Om, urutkan aja lah Om, di sini ada tukang urut bagus. Mana tahu nanti sembuh, katanya. Jadi kami sebagai orang tua kan tentu mau, mungkin. Itulah bentuk sebagai rasa bersalah dia sama anak saya. Karena mungkin sudah tahu dia sifatnya kan. Diurutlah, dipanggil lah tukang urut itu. Ini di orang tua H tadi ya, orang tua si H ya. Nah, iya, orang tua. Jadi setelah diurut di rumah orang tua si H, datanglah si H tadi. Nah, setelah datang si H tadi, dijemput abangnya, datang bapaknya tadi. Sini kau, katanya. Langsung nangis dia. Siapa di rumah? Kata bapaknya. Pak, katanya. Kenapa itu? Kau pukul Pak, katanya. Ngaku. Namanya kau pukul. Kemudian Pak, katanya. Cuman dia nggak ngomong di bagian perut. Iya. Jadi apa ada pelajaran kayak gitu? Datang lagi bapaknya. Katanya kau bawa agama. Diam dia. Jadi saya nasihatin lah. Kok kau pukul? Saya bilang. Diam dia. Baliklah kami ke rumah. Setelah kami balik ke rumah Jumat siang itu, kerjalah aku. Malam itu ku tengok memang masih demam dia, cuman belum begitu tinggi, masih demam biasa. Iya. Biasa dia bolak-balik ke kamar mandi, makan pun nggak selera. Sabtu itu ku tengok kegiatannya cuman main HP, main sama adiknya pun nggak mau, asik-asik lemah saja. Kadang di kamar, kadang di depan TV, kadang di kursi duduk sambil main HP. Setelah itu sore saya balik lah. Saya tengok, tak jelas ini. Anak saya ini udah berapa hari nggak sekolah, saya pikir. Saya pertanyakan lah, sebenarnya siapa yang mukul ini, saya bilang. Pak, katanya. Jadi rumahnya kau tahu? Tahu Pak. Di mana di sana Pak? Pergilah kami ke situ sekitar maghrib. Ke rumah si J ini ya? Mengakulah si J ini. Jadi lantaran kami di luar, disuruh bapaknya lah masuk rumah. Rumah aja lah kita Bang, katanya. Setelah kami ke rumah, saya terangkan, ini gimana ini Bang, saya bilang. Malah saya tengok respon bapaknya kayak nggak terima, malah angkat kaki di depan saya dia. Iya. Karena mungkin dia orang kaya, jadi dia sok sama saya. Jadi saya bilang, ini gimana ini Bang kelanjutannya ini, saya bilang. Ini orang pihak sekolah pun udah saya melapor ini. Artinya Pak, artinya semua ngaku mukul dan dia lah maksudnya ya?
Yang apa orang tadi ngaku cuman okay. yang nggak cuman yang nggak kujumpai rumahnya, cuman rumah orang tua, karena kan itu kan di kantorku yang, tapi dia orang pertama yang kujumpai, tapi posisi kan di kantor. Kalau di rumahnya. Oke. Nah, terus anak bapak meninggal itu gimana, Pak? Gimana, Pak? Anak bapak meninggalnya gimana? Di mana? Meninggalnya di rumah sakit. Iya. Parahnya dia di klinik. Nah, muntah pertama di klinik Muija. Nah, setelah lambat penangannya, kami pindahlah, disarankan oleh abang ipar aku ke UMI. Karena di UMI banyak dokternya gitu. Setelah kami pindah memang banyak, langsung ditangani sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore, itu yang ada videonya ditanyain dokter itu, sekitar sampai jam 8, masih bisa lah ngomong dia. Jadi kumat dia itu di setengah 11. Kumat dia itu kumat dia itu karena kayak sesak perasaanku. Badan dia itu, perut atas dia itu, ulu hatinya itu agak besar dia. Jadi minum, kami suruh makan nggak mau, cuman minum aja. Kami hidupkan kipas, salah. Kami matikan kipas, salah. Serba salah lah. Jadi sekitar tengah 11 itu kumat lah dia, Pak. Ngeri lah, Pak. Dia kayak step gitu. Mukanya, matanya itu terbalik-balik kan. Kami coba lah, kami tampar gitu kan. Saya panggil lah dokternya, Bu, tolonglah Bu, anak saya ini Bu. Gitu. Setelah saya panggil, datang. Sekalian ganti infusnya. Ini gimana ini Bu? Kok gak sembuh ini Bu, saya bilang. Katanya dehidrasi. Itu omongan dokternya. Jadi dibilang kayak gitu, umat lah anak saya udah mulai aneh. Ditelepon lah dokter itu yang memeriksa dia itu, katanya masih di jalan. Dikasih tahu mungkin kayak gini-gini penyakitnya kan, disarankanlah kami itu ke Indrasari rumah sakit langsung di Pematang Rempah. Nah, setelah disarankan itu sekitar setengah 12 itu, dari lantai bawah atas, lantai 2 ke bawah itu, di situ yang aku ngerinya Pak. Dia itu udah masih bisa nangis dia, tapi gitulah dia. Sesak kali. Jadi sampai gambulan itu lama, tolonglah Pak, tolonglah Bu, bilang. Mamanya sama bang ipar aku sama dia di ambulan itulah, sama supir ambulan itu, sama pembantu satu orang. Jadi dari Belilas klinik UMI itu ke Indrasari kurang lebih 50 menit lah, karena naik ambulan kan, cepat. Jadi sepanjang jalan itu memang asli udah step dia, nggak ada cerita lagi. Matanya itu udah terbalik-balik, kakinya itu udah tegang dia, tegang. Kayak mana lah orang kesetrum Pak, kayak gitulah tegang. Tegang lah dia. Memang jari-jari dia itu pun udah keriput, kayak orang baru kedinginan gitu Pak. Nah, telapak tangan sama kaki dia itu udah dingin kali. Jadi sekitar sampai di rumah sakit Indrasari tengah 1 lewat, ditangani lah. Jadi penanganannya itu menurut saya lambat entah gimana lah, nggak pas lah perasaan saya. Jadi tengok anak saya kritis, cuman saya lihat itu disuntik, dikasih oksigen, katanya tunggu dulu Pak reaksi obatnya katanya. Sesudah dia muntah itulah, muntah sekali dia mengeluarkan darah banyak itu, disitulah dokternya itu menyarankan supaya dirujuk ke Pekanbaru. Nah, nggak berapa lama anak saya ini pun mekik-mekik lah, kayak mana lah mekik-mekik gitulah kan, nggak bisa ngomong lagi, sedih lah Pak. Jadi dokternya itu bilang, Pak ini sebenarnya harus dioperasi karena udah ada infeksi di dalam gitu katanya, sekitar tengah malam itu. Nah, jadi sebelum nunggu mobil datang, mobil ambulan, kita ada satu Pak, itu pun nanti kalau dia selamat lah gitulah katanya, mengkhawatirkan lah, nanti kita masukkanlah selang ke dalam mulutnya supaya penyakitnya itu keluar gitu katanya kan. Sekitar jam 2 itu, setengah 2 itu dimasukkanlah selang, masukkan selang, lama itu Pak, keluarlah darah. Selang itu 2 dia sebesar selang pipet yang besar itulah, masuk ke dalam 2 itu, keluarlah darah itu dari mulut sama dari hidung, sampai baju mamanya pun basah, sama baju dia itu basah warna putih itu. Sekitar jam 2 lewat itu, tolong Pak dibantu dipompa katanya.
kami bantu pompa lah. Disitulah kami kan bisikan ke telinganya, kami ajak ngobrol, kami doakan, di telepon pendeta didoakan juga. Disitulah dia yang nangis, itu nggak ada suara lagi, cuma air mata yang keluar. Air mata keluar darah dari hidung sama mulut. Gak berapa lama, jam 2:10 itu meninggal anak saya itu. Itulah pengakuan dokter. Jadi saya tanya, ini kayaknya nggak meninggal ini. Karena kami pun entah nggak waras, entah kami frustasi. Karena badannya itu masih hangat pada hari itu. Wajahnya itu pun masih tersenyum. Nah, senyumnya itu manis sekali. Setelah dibilang kayak gitu, nangislah kami, nangis mamanya. Aku pun panik pada hari itu, panik. 2:30 itu ikhlaslah kami, ikhlas. Oke. Oke. Apa reaksi dari keluarga terduga pelaku ini, teman-teman yang mukul dia? Itu Pak, itu aku ceritakan Pak ya, waktu di klinik Umi dia sakit, itu yang ada videonya itu saya ada telepon itu guru wali kelas 5 ini namanya Bu Eka. Ya. Saya udah memberitahukan supaya ibu ini anakku ini segera ditanggungjawabin, minta pertanggungjawaban lah supaya disampaikan sama orang tua pelaku. Bahkan anak saya meninggal, saya cek itu di tengah di subuh itu setelah kami sampai di rumah kami sekitar jam 4. Itu udah saya cek itu anak saya udah seperti ini Bu, gimana ini saya bilang. Apa balasan dari gurunya? Itu nggak ada. Sesudah pagi itulah baru datang. Itu pun bukan pelaku Pak, itu ada guru, ada teman sekelasnya, ada tetangga-tetangga di situ. Itu nggak ada datang itu orang tua pelaku. Oke. Nah, besoknya itu datanglah mama tadi pura-pura nangis. Dan tidak ada permintaan maaf dari para pelaku dan keluarga terduga pelaku ini. Jadi gini Bu, saya simpulkan Pak, sekitar 6 hari yang lalu, 5 hari yang lalu itu orang tuanya datang itu Pak. Orang tua siapa? Si pelaku datang. Semuanya. Jadi pertama datang itu kakeknya. Jadi saya bilang karena kakeknya kebablasan ngomong kan, ada anakku di sini katanya, bilang kan bapak itu. Ini yang datang ini kakeknya. Nggak ada sini Pak Dego bilang. Yang orang Aceh tadi kan. Kenapa Pak? Aku bilang katanya mau kemari. Bilang, oh jangan dulu kemari Pak. Kami lagi kurang sehat saya bilang. Dan kami pun belum bisa menerima karena tamu kami masih ada, aku bilang gitu. Ternyata rupanya orang ini udah konsultasi sama polisi. Pertama datanglah polisi, sekitar setengah jam lagi datang polisi kanit ke rumah sama orang polsek. Dan berapa lama datang orang tua si pelaku, ada yang bawa beras, ada yang bawa mie, itulah yang dibawa orang itu. Oh jadi malah polisi lebih dulu, mereka udah koordinasi sama polisi duluan gitu? Iya, seperti itu Pak. Padahal Bapak belum lapor. Karena kan saya bilang sama kakeknya tadi, jangan dulu datang, aku bilang, saya belum gak enak. Jadi lantaran orang itu dikawal polisi, datanglah ke rumah. Jadi datanglah mamanya tadi pura-pura nangis juga. Padahal ini yang membuat fakta tadi tentang siapa itu, si Komnas PAM itu, dia itu sebenarnya. Yang di sini yang saya tanggapi orang tua yang pelaku ini ada 2 orang ini, Bapak Jos sama Mama yang nggak jelas ini, yang masih berkeras saya tengok. Jadi setelah itu orang rumah saya ngomong, sampai kapanpun kami tidak akan memaafkan karena anak kami sudah tiada. Ya kalau mau datang silahkan, kata gitu. Karena ini udah terlambat, baru sekarang kalian datang gitu kata mama. Jadi pertanyaan sama saya lah kan, saya pun sependapat sama istri saya. Tadi kan udah saya bilang jangan datang dulu, saya masih ada tamu, langsung nengok polisinya. Kalau mau datang silakan, rumah saya terbuka. Bahkan nanti malam pun kalau mau datang silakan. Jadi ada polisi di situ ya, bareng mereka ya? Ada polisi di situ. Dari polsek mana Pak? Polsek Pangkalan. Jadi Polsek Pangkalan ini ketepatan marga Sitompul. Nah itulah, Bapak ini udah mau menerima maaf. Bukan maaf Pak, saya hanya menerima kedatangan orang itu. Kalau maaf, nggak ada maaf sama saya Pak, saya bilang. Karena ini udah saya ajukan sama pertubuhnya, saya bilang, keluarga saya dari putar-putar, saya bilang gitu. Apigil orang ini disalamlah kami, karena tadi saya lihat pun paras-paras wajah si pelaku ini nggak ada yang merasa menyesal, bahkan mengomongkan satu kata pun nggak ada. Oke, pertanyaan saya untuk kuasa hukum ya Pak, maaf Pak ya. Ini akhirnya dibilang bahwa ini penyebabnya usus buntu tuh
pernyataan dari siapa nih Pak Muhammad? Oke, ke Bang Fredrik dulu aja. Ya, Bang Fredrik jelasin ya, nanti. gimana? Oke, jadi 4 Juni Ya. dari Polda Riau mengadakan press conference. Iya. Dalam press conference itu mereka menyampaikan bahwa penyebab kematian ini lebih cenderung diarahkan kepada penyakit usus buntu. Ya. Gitu ya. Karena orang tuanya menurut keterangan dari Polda itu tidak melakukan treatment, tidak melakukan perawatan yang proper terhadap anak yang lagi sakit usus buntu. Ini yang kemudian menjadi poin keberatan Iya. dari keluarga maupun dari pihak kita. Saya sudah tanya langsung kepada Pak Gimson ya, sebagai ayah dari korban. Sejarah atau catatan kesehatan anak ini. Tidak ada catatan bahwa dia itu pernah sakit usus buntu. Dia anak yang normal, ceria, bermain seperti biasa. Baru sejak tanggal 14 Mei, pemukulan itu dari keterangan keluarga, 14 Mei, 19 Mei, dan kurang lebih 20 Mei, 3 hari itu. Setelah itu baru kemudian ada perubahan sikap perilaku menjadi pendiam, tidak aktif lagi setelah terjadi pemukulan. Nah, jadi manakala polisi kemudian membuat press release bahwa penyebab kematian itu bukan karena kekerasan, ini menjadi topik keberatan dari kami semua. Dia tidak akan meninggal dunia karena sakit usus buntu, menurut keluarga dan kami. Dia meninggal dunia karena ada kekerasan yang terjadi padanya. Jadi kita nggak tahu ada pendarahan seperti apa di dalamnya. Betul, Karena betul. perutnya membengkak. Betul. Nah, jadi atas statement dari polisi tersebut, ada orang yang kemudian waspan di wilayah sana. Nah, dia itu kemudian membuat statement. Ini cukup menyedihkan ya. Namanya Ahmad Arifin Pasaribu. Siapa ini? Direktur Komnas Waspan Kabupaten Indragiri Hulur. Apa? Komnas Waspan itu apa? Komnas Waspan itu pengawas aparatur negara. Oke. Ya. Dia membuat keterangan bahwa pertama dia berterima kasih apresiasi kepada Polda Riau yang mengumumkan hasil otopsi tersebut. Dia bilang bahwa apa yang diungkapkan oleh Polda Riau itu membuat kejelasan. Dan karena itu dia akan mengajukan laporan polisi kepada keluarga korban. Yang ngomong ketua Waspan. Ahmad Arifin Pasaribu, Dia Direktur mau mengajukan laporan ke keluarga Komnas Waspan. Dia mau mengajukan laporan polisi kepada keluarga korban yang sudah membuat berita yang tidak benar mengenai akibat kematian. Oke. Wah, hebat sekali. Jadi atas press release dari polisi itu, Bapak Direktur Komnas Waspan ini merencanakan untuk mengajukan laporan. Dan dia bilang anak-anak terduga pelaku itu mengalami trauma atas semua ini. Jadi dia ini serius nih Pak? Ya, ini kan ada di berita haluanriau.com. Iya. 5 Juni 2025. Jadi dia bikin statement seperti itu. Jadi belum kering air mata orang tua ini, sekarang mereka juga terekspos, berpotensi untuk dilaporkan pidana karena mengedarkan berita tidak benar tentang akibat kematian. Pegangannya dari Komnas Waspan tadi itu adalah press release dari kepolisian Riau itu. Ini yang tentu menjadi poin keberatan bagi kami. Dan juga ada satu statement yang menurut kami keliru dari Polda Riau, yaitu tidak dihukum karena masih di bawah umur. Nah, kita sudah periksa di peraturan perundang-undang terkait ya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya. Nah, di pasal 69 itu jelas kalau di bawah 14 tahun tidak bisa dipenjara, ya. Bukan tidak bisa dihukum, tidak bisa dipenjara. Tapi bisa dilakukan tindakan. Pasal 82. Pasal 82 itu menjelaskan tentang tindakan apa yang dapat dikenakan terhadap anak yang terduga ini. Iya, anak nah, dengan hukum ini. Betul, ya. ABH itu bisa dilakukan tindakan. Yang kami sesalkan adalah polisi langsung bilang tidak dapat dihukum, kembalikan ke orang tua. Padahal di pasal 82 itu ada poin A sampai G, apa saja tindakan yang bisa dilakukan. Ya, kami melihat sepertinya terlalu prematur gitu ya, press release dari pihak kepolisian. Nah, ini perlu kami tinjau juga, apakah perspektifnya penyidik ini adalah penyidik yang mengerti atau paham tentang anak.
Karena wajib hukumnya di SPPA 11/2012 itu menyatakan penyidiknya ini haruslah penyidik anak, sehingga perspektifnya itu harus perspektif anak gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan, Mas. Kalau misalnya statement dari seorang Dirkrimum itu menyatakan anak di bawah 14 tahun tidak bisa dihukum, ini jadi presiden buruk nanti ke depannya, ini dimanfaatkan oleh mafia-mafia narkoba. Oh, anak dimanfaatin aja. Oh iya, dan saya juga merasa dari beberapa, maaf ya saya potong, dari beberapa kasus-kasus yang kriminal, yang kejam-kejam, yang sampai menimbulkan kematian, ada pemerkosaan dilakukan anak-anak di bawah umur. Betul. Saya pikir sudah saatnya mungkin undang-undang Setuju, Mas. anak ini direvisi. Ini yang Palembang kan? Iya kan? Ya. Itu kan sadis-sadis kan? Yang 4 orang. Pelaku anak-anak ini sudah sadis di bawah umur. Jangan mereka bersembunyi di balik umur anak. itu. Tadi harus Iya. dimanfaatkan seperti Bang Setuju. Abang bilang kan? Betul. Oke, lanjut Bang. Nah itu makanya nanti kami akan cek juga ya Mas ya, apakah penyidik-penyidik yang menanganin kasus anak anak ini udah punya sertifikat tentang perlindungan anak. Iya, PPA Nah, harusnya ya. SPPA itu Iya, harus ada sertifikatnya karena Iya. jaksa anak, Iya. penyidik anak, advokat anak itu harus punya sertifikasi itu. Nanti akan kita cek Iya, gitu. benar. Gitu, Mas. Gimana Bang Martin? Ya jadi begini Mas Buya. Semua kasus ini kan terjadi ya karena ada sebab akibat. Nah cuman yang aneh itu kalau ada dari rekan-rekan kita sama penegak hukum, apalagi yang nangani Polres, tiba-tiba ditarik ke Polda, mereka rilis, terus juga pada saat rilis, pada saat Dokesnya itu menyampaikan hasil otopsi, langsung diambil alih oleh Dirkrimum. Dirkrimum mengulang-ulang diksi yang menurut saya membuat masyarakat jadi terkecoh ataupun multitafsir. Seperti contoh begini, Kombes Asep Darmawan ini berkali-kali mengulangi infeksi sistemik yang terjadi lama terhadap usus buntu. Nah, ketika berbicara usus buntu yang pertama, usus buntu itu dimaknai orang Indonesia apa, Mas? Penyakit atau organ? Nggak semua orang tahu loh itu organ. Nah, yang kedua, dia bilang penyakit itu sudah lama. Ya. Kalau berbicara lama itu berapa lama? Iya, dari mana dia ngukur lama apa enggaknya? Nah, yang berikutnya yang kami sesalkan adalah ketika dia menyampaikan tidak dibawa berobat, tidak segera dibawa berobat. Berarti kan seperti mau diarahkan begini. Kesalahan orang tua. Oke, mungkin ada kekerasan, tapi penyebabnya meninggal itu ya karena usus buntu nih, bukan karena itu. Karena di bagian akhir dia tutup lagi bahwa memang benar terjadi tindak pidana dugaan kekerasan sebagai yang dimaksud berdasarkan dari pemeriksaan 20 saksi, lalu bukti segala macam. Namun belum dapat dipastikan bahwa kekerasan tersebut berdampak terhadap kematian anak korban. Terus buat apa dia menyampaikan hasil otopsi? Kalau pada akhirnya dia disclaimer lagi dengan belum bisa dibuktikan gitu, atau belum terdapat bukti yang cukup bahwa hasil otopsi itu berkesesuaian dengan kekerasan. Kan seperti ingin membuat kesimpang siuran. Iya, jadi statement itu agak menyesatkan. Kurang tepat ya. Nah, maksud saya cara begini, berbicaranya. Iya. Saya ngerti lah cara-cara beginilah. Saya nggak perlu tuduh dia sengaja begini. Tapi kalau memang ini sesuatu hal yang tidak sengaja, segera diralat. Ya. Karena kenapa? Kemarin juga Bang Fredrik sudah menyampaikan di dalam peraturan Kapolri ataupun peraturan polisian dalam menyampaikan informasi publik, ya itu polisi ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Sama kayak kita kan sebab akibat. Kalau mereka tidak melakukan press release yang membuat kesimpang siuran dan membuat kegaduhan, gaduhnya sudah terpenuhi unsurnya loh. Yang pertama, salah satu media cetak Kompas.com itu mengutipnya meninggal karena penyakit usus buntu. Nah, lalu ada lagi tadi Ahmad Arif Pasaribu, bahkan di tengah dukanya ayah korban ini diminta untuk mempertanggungjawabkan karena menyebarkan berita bohong gitu, penyebab kematian. Nah, kan ini aneh. Nah, tapi semua ini sumbernya dari mana? Dari press release-nya Asep Darmawan. Pernyataan statement Kalau nggak ada press release-nya Kombes Asep Darmawan,
nggak akan ada ini semua. Makanya tolong bapak-bapak polisi ya, kita nggak boleh anti kritik, serap ini aspirasi ini ya, dan juga Bapak Kapolda, Pak, dievaluasi Pak, dan ini harus diperjelas, nggak boleh. Karena kenapa? Ini ada yang meninggal, tapi intinya dia ada yang meninggal, harus hati-hati. Nah, lalu yang saya tadi mengenai langsung menarik suatu kesimpulan bahwa pada akhirnya harus dibalikan kepada orang tua, nggak begitu, nggak begitu. Ada banyak alternatif di situ yang memang secara keputusan itu tidak bisa hanya berdasarkan delegasi dari polisi doang, enggak. Ada banyak pihak yang harus menentukan kemana nanti anak-anak ini ditindak gitu loh. Dan ada penetapan hakim nanti. Nggak bisa hanya polisi, karena ada korban. Kecuali nggak ada korban, bisa diversi. Ini ada korban dan di atas 7 tahun ini ancamannya. Nah, makanya menurut saya begini, kita juga nggak mau ini anak di istilahnya tuh lex talionis lah, pembalasan, nggak mau kita. Tapi kepentingan terbaik buat korban, kepentingan terbaik buat pelaku, orang tua korban dan keluarganya, dan juga kepentingan terbaik buat pelaku. Yang pertama yang mesti kita pastikan apa? Kalau memang ada perbuatannya harus diadili, ya kan? Setuju. Salah atau benar kan ini kan untuk jadi contoh. Nah, yang kedua, hukuman. Kalau memang hukumannya nanti ada alternatifnya, dibina atau dikembalikan ke orang tua, biarlah di assessment nanti sama stakeholders kan. Misalkan contoh nanti untuk kepentingan terbaik supaya tidak terulang lagi, dibina dulu di LPKA, ya silakan. Tapi setidaknya ya proses itu sudah dijalanin, proses itu sudah dijalanin dengan baik gitu loh. Nah itu sih, sama yang paling penting terkait ini kan ada motifnya ya Mas Uye. Tadi kan ada dugaan motifnya itu terkait SARA. Nah ini juga harus ditelusuri. Dari mana anak-anak ini mengetahui hal seperti itu. Ini kan juga harus diperbaiki. Iya benar, untuk kedepannya harus jadi pelajaran bersama, dan juga untuk guru-guru pendidik di sekolah tersebut jadi masukan, karena ini terjadi di sekolah itu dan terjadi pada murid-muridnya, benar kan? Nah kita lihat juga nanti contoh kayak kalau di sekolah itu kan ada penanggung jawab ya. Ketika kita menyerahkan anak kita sekolah, maka yang bertanggung jawab secara program ajar mengajar, maka guru kalau di kelas atau wali kelas ya. Nah kalau di dalam lingkungan sekolah itu kepala sekolah. Nah ini harus ditelusuri juga. Apalagi tadi ketika ada pengaduan dari ayah korban untuk dilakukan suatu musyawarah, kepala sekolahnya justru mengatakan, Bapak silakan ketemunya di mana? Di rumahnya para orang tua terduga pelaku aja. Kan aneh. Saya nggak bisa mencerna itu cara berpikirnya seperti itu, kepala sekolah. Karena begini, kejadiannya kan di sekolah. Bener nggak? Harusnya ya kepala sekolah itu selaku penanggung jawab sekolah, tentu harus dia paling utama menjadi fasilitator. Bukan besok mau keluar kota terus dia sudah datang sendiri ya kan? Bukan justru Bapak datang aja ke rumahnya mereka. Kok begitu? Harus diganti sih di kepala sekolah menurut saya. Iya. Kalau menurut saya evaluasi lah. Kalau menurut saya sih orang ini nggak kompeten. Iya. Jujur nggak kompeten, karena kenapa? Yang satu, dia tidak punya empati, dan yang kedua, dia tidak punya rasa tanggung jawab. Benar. Itu aja. Nah kalau sebagai pelayan sosial atau sebagai orang yang digaji oleh negara, menurut saya yang paling penting itu 2 hal Mas Uya. Punya rasa tanggung jawab, yang kedua punya empati. Nah kalau nggak punya itu, sebenarnya lebih bagus dia jadi bisnismen. Jangan jadi pelayan publik. Cari untung aja yang kalau bisnismen kan. Atau nggak jadi pedagang, atau nggak jadi karyawan swasta lah. Bisnismen juga harus punya etika dan harus punya empati lah kalau yang benar ya. Iya kan? Kalau nggak nanti semua dihajar, bisnis orang diambil alih, dimakan-makanin ya kan. Apalagi ini kan masalah pendidikan anak ya. Kalau nggak punya empati susah Mas. Sama nggak punya rasa tanggung jawab. Nah makanya kita sih berharap ya ke depan, yang pertama pemerintahan ini lebih concern lagi. Pokoknya setidak-tidaknya di Inhu ini nggak boleh lagi kejadian hal yang seperti ini. Yang kedua, Indonesia ini juga harus menjadi contoh. Nggak boleh lagi ada praktek-praktek bullying, apalagi sampai ada yang mengakibatkan korban jiwa ya. Dan ada
keterkaitannya dengan hal-hal yang harusnya sudah final, nggak perlu lagi lah ada begitu. Nah yang ketiga, saya minta sama kita semua tim yang mewakili keluarga, polisi harus bekerja dengan benar ini, nggak boleh ke kiri ke kanan, nggak boleh. Iya, setuju. Nggak boleh, karena ini ada yang meninggal. Ya sudah, intinya jalanin aja prosesnya. Kita pun tahu hukum kok. Nggak mungkin kita paksakan hal-hal yang nggak mungkin. Nggak mungkin juga kita memberikan advice hukum yang nggak benar kepada klien kita. Ya. Jadi kalau memang ada kesalahannya yang diadili gitu loh. Jadi jangan mohon maaf ya, membuat suatu berita framing yang untuk mengaburkan sesuatu fakta, tujuannya itu untuk hal-hal yang mungkin kalian lah yang tahu gitu loh. Jadi stop lah itulah, janganlah ya, tarik itu press release itu ya, perbaiki. Karena kemarin, mohon maaf Mas Uya, saya juga sempat dengar ada kata rekomendasi untuk ekshumasi. Iya. Nah, saya bilang sama ayah korban, dari yang disampaikan ya melalui hasil media terkait otopsi, buat saya itu nggak perlu ekshumasi, karena di ekshumasi pun hasilnya sama. Karena kenapa? Sebenarnya ini bukan masalah hasilnya, tapi penyampaian hasilnya yang salah dan keliru. Keliru jelas penyampaiannya. Penyampaian hasil yang dilakukan oleh Asep Darmawan, Dirkrimum Polda Riau. Iya. Buat apa dia sampai sepotong-sepotong begitu? Dia cukup sampaikan aja, menurut hasil otopsi terdapat ya luka bagian dalam, infeksi ya. Namun tanda-tanda kekerasan itu ada, udah selesai. Nggak usah dia ngalor ngidul segala macam, bilang terlambat penanganan segala macam. Yang bilang usus itu buntu kerja tuh, kalian nanti. Yang bilang usus buntu tepatnya gimana kalimatnya? Ada. Kalimatnya apa dibilangnya? Silakan Bang. Oke. Jadi gini, ini dari video langsung yang saya catat ya. Menurut Direktur Reskrimum Polda Riau. Jadi, dari hasil otopsi bahwa ditemukan memar pada bagian paha kiri dan perut bagian kiri. Sedangkan penyebab kematian adalah terkait dengan bocornya dan juga terkait dengan infeksi sistemik terhadap usus buntu. Usus buntu pecah di bagian kanan. Dia sudah infeksi, tidak dilakukan treatment dan perawatan, dan tidak pernah dibawa ke dokter menurut keterangan orang tuanya. Padahal orang tuanya nggak ngomong gitu ya. Oke, orang sehingga ngomong begitu ya? Tidak, sehingga terjadilah infeksi yang akut tersebut. Statement ini multitafsir dan ambigu. Jadi seolah-olah diarahkan, seolah-olah masyarakat atau orang yang mendengar diharapkan untuk menerima informasi, oh karena usus buntu gitu. Yes, ya. Betul. Dan kita harap dan kita yakin bahwa Bapak Kapolda Riau berarti Pak Heri Heriawan kalau nggak salah ya, kalau coba cek bentar ya. Sekarang Pak Heri kalau nggak salah, kan baru beberapa bulan terakhir ya bisa profesional menangani kasus ini untuk jajaran-jajarannya. Dan mungkin tadi permintaan dari kuasa hukum keluarga korban mungkin bisa tolong permintaan tadi Pak, tolong direvisi ya, ditinjau kembali lah, dievaluasi. Apa? Ya, bilang aja beginilah intinya ya, bahwa yang kami sampaikan kemarin terkait hasil otopsi ya tanda-tanda kekerasan ada, memang pecah usus buntu dan itu bukan penyakit gitu loh. Ya itu organ yang pecah ya kan. Ya. Akibat apa nanti ya itu urusan lain kan. Gak usah digabung-gabung, tapi belum ada buktinya. Adakah kemungkinan tanda-tanda kekerasan itu berhubungan dengan usus buntu? Kan jadi seperti bikin bingung orang gitu loh. Nah ketika orang bingung, ya ada orang-orang yang menyimpulkan, oh berarti meninggalnya bukan karena kekerasan, usus buntu, tapi karena usus buntu. Kasihan ini bapaknya korban, kasihan banget. Udah gitu sekarang bapaknya korban berpotensi untuk dilaporkan pidana. Yes. Menyebarkan kabar bohong. Pak Jimson mau dilaporin katanya sama Pak Ahmad Arifin Pasaribu. Oh, ayah korban malah mau dilaporin ke polisi. Diminta untuk diselidiki katanya atas statement dia, pemberitaan bohong dan kelalaian katanya. Jadi nanti begini Mas, kalau pakai cara berpikirnya orang-orang ini ya, termasuk si Ahmad Arifin Pasaribu, ketika anak kita dipukul, ya, terus kita terlambat membawa ke rumah sakit atau yang salah orang tuanya. Ya, yang salah orang tua. Padahal sebab utamanya itu adalah karena pemukulan. Dan kita temukan fakta bahwa kan yang diceritakan di sini adalah anak ini kan tidak cerita sampai orang tua mendengar ini dari
Dari teman-temannya Betul. korban kan. Betul. Kayak gitu. Dan ini pelajaran buat kita semua juga. Mungkin bagaimana kita menyekolahkan anak di lingkungan yang membuat kita merasa aman. Ya. Dan juga bagaimana kita juga mengajarkan anak kita untuk selalu terbuka dengan kita, apapun yang terjadi. Dan biarkan anak kita percaya sama orang tua, sehingga apapun yang terjadi di sekolahnya selalu diceritakan sama orang tuanya. Itu aja. Dan semoga ini jadi pelajaran buat semua, dan semoga keadilan ada dalam kasus ini. Amin, amin. Dan saya yakin Polda Riau bisa profesional untuk menangani kasus ini. Cover both side aja kalau Iya, betul. undang juga. Ya benar. Dan kalau menurut tadi ada pihak-pihak yang merasa yang diomongin Kalau boleh Bapak nanti ini dua tidak arah benar, kita diskusi. boleh bicara di sini juga. Ya karena kan siapa tahu juga ada yang tidak benar dari Boleh. dari bapak korban, kita nggak tahu ya kan. Ya. Atau kurang lengkap ya kan. Ya. Intinya itu aja. Dan kalau perlu diskusi di sini ya. Diskusi di sini boleh. Oke. Dan terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.